Welcome to Bisu, Bicara Seru, hosted by bestsocial.co.id. Here we will talk about travel and some other information related. With interesting guests, we will fulfill every curiosity for our listener. So stick around and enjoy our talks. Jadi untuk episode pertama ini kita akan kenalan dulu tentunya. Di sini gue Ibam, pegawai lepas statusnya. Terus kebetulan gue ngisi juga di Tony Podcast. Bisa dengerin juga di podcast di Spotify dan di YouTube. Sini gue ditemenin sama 2 orang yang bakal nemenin ke depannya. Kalau ini jadi ini nanti jadi apa namanya? Jadi hostnya. Jadi ini bintang tamunya gitu kan. Bintang tamunya. Jadi paling keren sendiri pokoknya gitu deh. Monggo. Oke, monggo. Silakan. Gue. Hai sobat backpackers, apa kabarnya sore ini? Saya Tien. Dan saya siapanya? Kenapa nanya saya? Saya foundernya bestsocial.co.id dan ini Bima. Saya Bima. Di sini saya masih jadi anak magang. Baru sebulan. Oke, jadi jelas ya di sini ya siapa yang pegawai lepas, mana yang anak magang, mana yang punya gitu kan. Salah ngomong kita dulu pecat gitu intinya. Nah, jadi untuk episode pertama ini gue sendiri di sini akan mengisi ini moderator abang-abang ini untuk berbicara seperti itu. Di sini ada Mas. Iya, nama saya Maul. Kalau misalnya di Instagram atau di dunia online itu orang lebih kenalnya bakteri cakep. Oke, bakteri cakep. Keren ya nih ngobrol sama bakteri pertama kali. Ngobrol sama bakteri. Ya, masih kasih tahu sama temen lo, suruh udahan, capek gue sini mulu. Tahu kan saudara lo siapa? Siapa? Covid dong. Itu udah suhu. Suhu lo, ya udah kasih tahu suhu lo biar suruh udahan. Capek gue mulu hidup. Terus asli mana? Tinggal di mana sekarang? Kalau aku sekarang tinggal di Bali. Kalau aku asli dari Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna. Oh, oke. Berapa jam? Berapa jam kira-kira? Kita kan mau bahas yang lain. Oh, bahas yang lain. Oke. Cuman mau ngorek info dia doang. Bukan mau bahas rumah dia. Mas Maul, kan kita mau episode 1 ini mau bahas tentang traveling nih. Dan Mas Maul nih yang dihadirkan oleh teman-teman. Karena Mas Maul paling jago nih. Awal mula Mas Maul kenal traveling ini gimana sih? Bisa ceritain nggak ke teman-teman? Untuk traveling itu gimana? Sebenarnya sih kalau dibilang suka itu kayaknya udah dari kecil sih. Kalau misalnya aku kan tinggal di Natuna ya, kan itu kan terdiri dari pulau-pulau kecil tuh. Nah aku tuh selalu senang buat jajah ke pulau-pulau lain di satu kabupaten itu, senang ke pulau sebelah, melihat apa yang di sana. Itu jaraknya deket atau jauh? Paling kalau kita pakai perahu gitu kan, paling 30 menit, 1 jam kayak gitu. Gitu. Ada juga yang sampai 2 jam. Tapi dari pulau kamu kelihatan pulau lainnya gitu. Ada yang kelihatan dan enggak. Kalau menara Eiffel kelihatan nggak? Enggak kelihatan. Sebelahnya Natuna kayak. Kirain kan kelihatan wah. Liberty itu sebelah kanan, sebelah kiri Eiffel gitu. Mana tahu. Itu kelihatan. Iya, mana tahu. Karena kan makanya nanya gitu. Ya jadi pas kuliah itu kan punya teman-teman yang memang suka dan dari mana-mana ya, ada yang dari Bandung juga, ada yang dari Kalimantan juga. Jadi kayak seneng tuh kunjungan ke tempat-tempat teman gitu. Jadi sering traveling bareng teman-teman lah. Misalnya liburan ini kita ke rumahnya sini yuk di Lamongan. Mas ini mau liburan atau mau nebeng pulang sebenarnya? Enggak, soalnya kan saya jauh Mas di Natuna. Jadi kalau pulang itu paling 2 tahun sekali. Kalau liburan tuh yaudah ikut teman deh ke tempatnya mereka kayak gitu. Ikut nebeng nih. Gratisan lo ya lo di sana ya, lumayan. Biasanya kan ke rumah teman kita nggak bayar penginapan. Mesti kan. Ternyata ada udang di balik celana dalam. Berarti bisa dibilang Mas Maul ini menggunakan kata-kata ikut teman pulang gitu untuk jadi alasan travelingnya gitu berarti. Bisa jadi sih. Bisa jadi ya berarti ya. Berarti kalau bagi Mas yang sudah sering traveling dengan teman-teman ini lebih seru sendiri atau sama-sama? Bareng-bareng. Awal bareng gitu maksudnya. Itu tergantung sih Mas. Sebenarnya kalau misalnya sendiri jawab itu, satu. Apa? Sendiri apa lebih enak rame? Kalau pilihan cuma 2 itu nih. Iya, kalau pilihan ketiga nanti dapat hadiah. Piring cantik ya. Iya. Iya.
Kayaknya lebih seru rame-rame sih. Karena seru. lebih Kenapa prefer ya? rame-rame kenapa? Selalu ada sesuatu yang bisa kita candain gitu di jalan. Ada sesuatu yang bisa kita sharing kayak gitu. Kalau sendiri ini kan sering awkward. Kalau misalnya kita mau ngomong pun, kalau misalnya ke tempat-tempat itu kan canggung, malu buat ngomong. Misalnya kalau kita misalnya aku kan dari Sumatera nih, aku ke Jawa nih, misalnya liburan. Kalau misalnya ke tempat lain kan banyak teman-teman dari Jawa nih, jadi mereka ada perantara buat ngomong bahasa Jawa, lokalnya kayak gitu. Mungkin Karena kalau kita pakai bahasa logat-logat luar, kadang-kadang kan juga kan kadang-kadang orang-orang yang kampung lebih seneng pakai bahasa lokal gitu kan, dan saya sendiri kan belum terlalu bisa bahasa lokal gitu. Jadi punya teman-teman yang berbagai background sih enaknya kayak gitu. dan yang pasti irit ya, patungan Ya pasti. Paling banyak berapa biasanya? Paling banyak 12 kayaknya aku pernah. Kemana tuh? Ke Jogja aku dulu. Ke Jogja pernah. Wah, erit banget. Jadi kita teman sekelas gitu sih. naik kereta pasti. Oh. Naik bus. Kita Oh, nyewa naik bus. Oh, nyewa. Oh nyewa. Oh, nyewa. Kan sekarang kan bisa tuh kita nyewa PO bus gitu kan. Oh, PO. Murah kok. Itu ini Mas ya, yang terame ya. Iya yang Terame. Kalau Mas terjauh tuh kemana Mas? Lu dari mana? Tapi jauh itu titik poinnya dari mana dulu? Titik poin dari kampus lo dong berarti. Kalau dari kampus Kampusnya berarti di Malang. Malang. Paling jauh kan? Terjauh. Paling jauh kayaknya di Kalimantan. Balikpapan tuh Kalimantan mana ya? Timur atas sana ya. Pokoknya Kalimantan Kayak timur. Kalimantan Balikpapan Tahu sama nih. Indah deh. Itu kayaknya paling jauh. So tahun nih. Kurangin aja dia Mas. Kalau salah Daripada kurangin aja bingung dia. kan. Kayaknya Demantin dikasih kan ambil lembak. Makanya tadi gue diem baik. Udah tahu nih gue nih. Berarti kenapa? Berarti mana? Ke Balikpapan sama Balikpapan Indah. sama Rinda. Ke Derawan ya? Derawan. Bukan. Enggak. Apa yang So tahu. uniknya di sana? Di Balikpapan. Ada apa di sana? Kalau ke Balikpapan sih mungkin keunikan bagi orang-orang beda ya, tapi kalau aku tuh suka lihat tambang batu bara gitu. Oh, oke. Jadi kalau misalnya kita ke Balikpapan tuh kan banyak kayak bangunan-bangunan yang kita jarang ketemu di Pulau Jawa nih. Misalnya di sana ada kayak kubah-kubah, terus di laut di pantai itu ada kayak pokoknya isinya batu bara gitu sih. Kayaknya di sana banyak tambang kayak gitu. Ya, ya. Jadi senang aja sih lihat. Tongkang-tongkang. Jadi nggak sih? kita duduk di tepi jalan gitu, makan-makan, terus backgroundnya itu pemandangan tambang-tambang gitu. Itu paling jauh tuh di Ya, itu paling jauh kalau titik poinnya dari Titik poin Malang. dari Malang. Kalau dari Kalau lu jauh-jauh kemana nih? kalau NTT paling. Lu dari mana nih? Lu dari mana? Lo dari Blitar. Dari Blitar paling jauh nanti. NTT paling jauh. Cetek. Mas Tien. Kalau gue paling jauh ke Swiss sih, sendirian. Kan saya belum baca luar negeri, Mas. Oh, sorry. Lokal-lokal dulu Ya, dong. kita Sombong nih. Utang-utang yang punya. Enggak, langsung beda kelas, sorry. Kita nggak magang soalnya. Chan. Ingat. Kalau gua kemana ya? Paling ke Medan aja paling jauh. Medan paling jauh. Tahu nggak Medan di mana? Tahu lah, Sumatera. Iya. Kalau paling jauh. Kalau mau fair-fairan Kalau tuh kalau dari Bali ke Medan kan berapa jam? hampir Naik kapal dulu dari Pesawat. hampir Paling 2 jam. harus transit pasti transit Jakarta dong, nggak mungkin Dua langsung. jam. 2 jam. Harus transit kadang. Oh iya benar dari Transit ke Jakarta. Jakarta dulu kan. Transit Jakarta, Bali Jakarta, baru Jakarta, Jakarta Medan. Medan. Kan lumayan tuh hampir sama kayak ke KL ya. Oh iya jaraknya ya. Jaraknya. Nggak tahu apa. Kayak jauhan ke sana Medan. KL apa KL? Iya. Kalau dari mana? Jauh mana? Paling Oh. jauh. Nggak tahu ya, sebenarnya saya tuh nggak pernah kemana-mana sebenarnya. Oh. Paling jauh mana? Jakarta paling jauh. Anak teman ya. Iya, nggak, karena saya kan lahir di Bali, besar di Bali gitu. Cuma keluarga Jawa. Ya paling jauh Jakarta, nggak pernah ke tempat lain selain Pulau Jawa. Jujur-jujuran aja nih. Nah, Oh. sekarang kita bahas yang ini nih. Lanjut lagi Yang deh. lebih ngupgrade dikit nih. Kalau udah keluar negeri kemana aja nih Mas? Kalau dulu kan lo pembicaranya. Nanti kalem. Aku di mana? Kalem. Cuma ke Australia aja sih, ke Perth. Ke Itu aja. Perth. Dalam rangka apa tuh ke Perth Mas? Dalam rangka apa ya? Waktu itu tuh kita kan udah di perusahaannya dulu nih, kita udah kerja setahun dan itu kita udah melakukan kayak udah dapet project banyak gitu kan, jadi dikasih bonus lah sama kantor. Oh, Ini orang yang oke. terpilih nih, kamu nanti dikasih Liburan. liburan ke sana free kayak gitu. Wow, itu berapa lama tuh di Perth? Kita seminggu. Kemana aja ke Perth Mas? Saya belum pernah ke Perth nih. Mana tahu besok saya ke Perth, mana tahu.
Ke Perth. Ayah Anda, saya pengen ke Perth. Banyak sih, cuman aku agak susah nyebutin nama-namanya itu loh. Kan dia bahasa Kan- Inggris gitu. Iya Kan nggak bisa kalau bahasa Inggris, Arab lah. berarti Timur Tengah dong berarti. Iya. Kalau namanya Arab Timur Tengah. Anda jangan ngaco Anda. Saya susah nyebutnya namanya. Anda itu. puasa kan? Pantesan. Pokoknya ke tempat gurun-gurun gitulah. Apa tuh namanya? Senjun. Ya kayak Senjun. Senjun. Nah, Kayak gitu lah Senjun. Tahu nggak? Mikir nggak sih? Kamu juga ada juga. Yang apa yang daerahnya sungai Elizabeth Quail apa gitu apa Elizabeth Quay. kayak Ya, gitu lah Elizabeth Quay. ke situ Terus sama Fremantle ya, kalau nggak salah. sama naik perahu ke pulau apa Rottnest Island. Rottnest Island ya. Saya anaknya New South Wales banget. New Iya. South Wales. Nah, lo kenapa dia main lo? Nggak pernah kesana soalnya. Lo beli tiketnya sekarang nih ke Singapura. Ngomong bapak. Pakai gaji lo sebulan juga bisa PP itu. Gaji lo sebulan PP itu bisa udah sana doang udah ngecap paspor udah balik udah. Keluar negeri doang katanya kan. Penting ada di capnya itu ya. Iya, penting ada capnya. Jangan deket-deket aja dulu. Iya. Ya lebih dekat itu kan. Tapi Oke, kayaknya Australia juga lebih deket nggak sih dari Bali? Jangan so tau kamu. Kamu jangan so tau kamu. Iya, iya. Kalau ke Darwin iya. Kalau ke Sydney 9 jam. Iya loh. Transit. Iya. Enggak transit. Enggak, tapi kalau ke Perth lebih Lebih dekat Lebih kan. dekat kok. Kalau nggak salah aku kemarin tuh lebih dekat lagi soalnya aku kayak berhenti di Great Barrier Reef-nya itu deh. Ngapain di sana? Nggak dapat garingnya. Great Barrier Reef. Dapat tuh gini berhenti. Iya. Isi bensin dulu berarti. Isi Terus gitu. jalan lagi keren loh. Keren. Ini ngomong-ngomong soal Australia nih ya gitu kan. Kebetulan tuh gue ada 2 kali bolak-balik Australia. Oke. Kalau di tahun 2018 itu gue emang ada urusan kampus excursion gitu. Terus di tahun 2019 gue balik lagi untuk magang di Konjen Indonesia di Sydney, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Sydney. Selama hampir 3 bulan lah di sana. Dan gue bisa rasain Gimana? Australia itu kayak feel-nya kayak dunia barat, West gitu kan. Kalau apa yang lo pikirin tentang dunia barat seperti US atau UK dipotong ditaruh di Asia seperti itu. Benar. Bagi saya gitu kan. Selain Australia itu saya juga udah pernah ke Jepang gitu kan. Nah, kalau misal dibilang ini kan salah satu negara yang besar nih ya, salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh orang Indonesia. Yes. Australia dan Jepang. Oh. Feel-nya itu kalau bagi saya ya lebih enak ke Jepang. Oke. Jujur lebih enak ke Jepang. Kenapa? Nah, what's the unique thing about? Karena gini kan. Saya kenapa bisa bilang lebih suka Jepang karena gini. Kalau misalnya saya kan emang seorang yang suka jajan apalagi barang-barang ini. Kaos segala macam. Di Jepang itu lebih banyak. Begitu. Dan karena apa? Di sana tetap Asia gitu. Tetap Asia. Kenapa? Orang Asia semua gitu. Oke. Bermanners gitu kan. Kita selalu ngomongin manners kan. Iya. Dan Jepang itu negara yang mengutamakan manners. Yang gue suka dari Jepang itu karena di Jepang itu lebih tertata, rapi banget dibanding sama Australia sama Arab apalagi. Saya pernah dulu umroh kan. Itu kayak kurang lah gitu kan. Terus Australia better, Jepang juaranya bagi gue nih. Karena apa? Gue pernah nih jadi gue tuh lagi makan di McD di Shibuya. Dan di Shibuya Crossing itu dekat Patung Hachiko. Gue gak pernah ke Jepang. Jadi misalnya ada McD itu sebelahnya Tower Record. Habis dari Tower Record sama teman-teman makan nih. Makan. Iya. Balik nih ke pinpoint ketemu teman-teman di Hachiko itu. Nah, pas kesana ngumpul, inget nih temen, wah tas gue ketinggalan, gitu kan? Tas gue ketinggalan, jadi lari dari Hachiko di Shibuya Square itu ke McD kan. Jadi itu ada 2 kali nyebrang. Dan itu kebetulan lagi pada lampu hijau. Tapi nggak ada mobilnya. Tapi kan orang berdiam semua kan, karena orang pada ngikutin semua. Temen gue nggak, temen gue lari terus sambil dia nendang orang jualan lukisan. Terus ya Allah. Tentang jalan lukisan lari-lari gue ngikutin dari belakang. Kan dia orangnya lumayan gendut ya. Jadi pas di tengah jalan tuh dia udah kagak capek gitu. Terus gue yang nyalip ke McD, gue turun, barangnya masih ada.
Gak ada nyentuh gitu. Berapa menit gitu kira-kira? Udah hampir 20 menit 10 menitan. 10-20 Baru sadar menitan. gitu? Baru sadar. Pokoknya nggak ada yang iseng, nggak ada yang. Pokoknya nggak ada yang iseng. Kan beda banget tuh kalau misalnya kita jangan sampai lah ya gitu kan. Jangan sampai nih barang lo hilang di sini jatuh apa enggak diambil orang kan kita nggak ada tahu gitu kan. Tapi kalau di sana nggak. Setelah itu yang maksudnya udah pernah gue alamin gitu loh. Dan orang tuh only cares about their own business gitu. Jadi nggak ngikutin punya orang gitu. Itulah kalau misalnya kenapa gue lebih suka sama Jepang seperti itu. Cuman kalau dibilang enak hidupnya, enak hidup di Australia. Tapi gaya hidup saya lebih suka Jepang. Gue lebih suka Jepang seperti itu. Cuman yang sangat disayangkan adalah orang Jepang tidak ada yang bisa bahasa Inggris. Oh iya benar. Oh gitu. Iya, selama saya seminggu di Jepang, seminggu 10 hari di Jepang. Selama gue 10 hari di Jepang tuh nggak ada sama sekali yang bisa bahasa Inggris kecuali orang yang gue temuin di bandara seperti itu. Oke, berarti lo pakai body language. Body language, I want this, good, yes, good gitu. No pork, beef only, yes. Itulah intinya. For your info, gue dari 10 hari cuma makan McD mulu tiap hari gitu. Paling aman juga ya. Iya karena cuma itu doang yang bisa dibilang halal lah ya gitu. Iya, Biarpun gue hitungannya, ya makan aja sih, cuman kan nggak lebih baik nggak tahu. Lo nggak cek apa kamus gitu atau gimana? Mas, jadi kita mau jalan-jalan mas, nggak mau belajar, ngapain bawa kamus gitu. Studi tour mungkin. Iya kan mau jalan-jalan bawa kamus ngapain capek. Bahasa Jepangnya ini gitu. Emang bisa bacanya? Berapa gitu? Nggak bisa bacanya nanti. Itu sih yang maksudnya kayak bisa di highlight antara Jepang sama Australia gitu kan. Nah lanjut nih satu orang lagi nih yang sudah kemana-mana katanya nih Mas Tien nih. Udah kemana paling jauh nih bagi-bagi ini dong. Bagi-bagi Ya cerita. Tadi sedikit kelepasan. Ya nggak apa. Ya pokoknya gue terakhir itu ke Swiss sih 2 tahun lalu. Tujuannya adalah temen gue tuh kawinan Oke. Di Swiss. di Swiss. Emang waktu di Australia ketemu dan gue Kenalan di Australia. kenalannya di Australia. Dan gue kan memang tipe travelers yang suka kenalan sama siapapun gitu kan. Dan di Australia itu jadi ceritanya kocak banget. Gue ceritain dikit ya. Jadi kita tuh mau ke Blue Mountain. Blue Mountain di New South Wales kan. South Wales ya. Nah pas tahun baruan dia itu baru beli mobil. Terus Berarti rame-rame itu ke Katumba berarti. Cuma berdua doang. Ke Katumba berarti. Ya Katumba. Terus gue tanya nih, ini mobil license-nya udah keluar belum? Soalnya pagi baru beli mobil. Terus Coret kita di jalanin aja gitu kan. Jalan jauh lagi dari sini ya kan. Nah itu dah gue bingung. Are you sure gitu kan? Yes, I'm sure. Nah kebetulan teman gue juga bahasa Inggrisnya kurang bagus kan. Oke. Nah tiba-tiba di Katumba kita udah beli kita ke grocery store, kita udah beli makanan segala macam untuk stay over gitu kan. Tataunya Kena tilang. bukan, mobilnya bobrok. Baru beli. Iya. Baru beli. Iya baru beli itu. Tuh, Paginya. ingat, jangan mobil Australia baru beli udah rusak gitu kan. Second hand lagi gitu. Oh, second hand. hand. Tadi highlight tadi sih. Kirain baru. Kirain maksudnya baru. kalau Di Australia kan mobil murah-murah ya. Murah banget. Nah gitu, terus abis itu ya karena dia nggak bisa bahasa Inggris, aku yang harus bantu dia panggil mobil daerah gitu. Jadi itu temennya tuh yang di nikahnya di Swiss. Iya, tuh? iya. Bukan Terus- orangnya di direct. Apa? Bukan temannya direct. Lucu nggak nih? Lucu nggak nih? Orangnya kira-kira di direct gitu. Sampai lucu. Ketawa nggak? Derek itu nama orang lain lagi. Oh, oke, nama oke. orang. Derek. Aku kira mobil. Lucu nggak nih? Nah pokoknya dari situ dia bilang deh sama orang tuanya gitu. Nih lo, gue punya teman orang Indonesia, dia baik banget. Waktu gue kesusahan di Australia dibantuin gitu. Nah pas kebetulan dia lagi mau nikahan. Di Zurich mas. Ya di Zurich. Di Softel, kayak Ibu kota. 1,5 jam dari airport Zurich. Itu Asik gak kesana mas? asik banget, parah. Gue itu modal nekat aja sih. Agar gue Paham udah nekat. Sekarang kalau nekat gak ada yang berani maksudnya. apa?
Dari segi weather, food, segala kan kita nggak semua cocok biasanya kan. Indeed sih. Ya balik lagi karena gue udah biasa di Australia mungkin ya. Kayak whatever food I can eat, dan maksudnya oke, kalau misalnya beef kan at least kayak at least fulfill my tummy gitu loh. Nah terus kebanyakan ya dari apa ya kayak milk. Jadi produk itu cocok semua ya. Gitu. Itu berarti terjauh nih, berarti masih pastian paling jauh. Iya, jauh. Paling dekat ini paling dekat. Enggak, doain lo bisa secepatnya kalau amin makanya. Ya kalau pindah ke sana nanti ke mana tahu nih kayaknya untuk Mas Maul sendiri nih, pengalaman terseru Mas tuh dari traveling dari pertama kali kenal sampai sekarang tuh apa tuh paling seru? Paling seru ya. Apa ya? Kayak semuanya seru. Jangan naik banget. Ya, semua seru traveling. Paling pengalaman yang paling kalau pengen ngomong kasar beli puasa. Kalau paling enggak banget nih sama yang kayak banget itu apa? Yang paling pernah sih waktu di Malang itu aku pernah sesat sekali naik. Kuliah kan di Malang. Terus di Malang. Apa nama travel? Malang tuh enak gitu. Malang tuh kayak komplit gitu loh, gunung ada, pantai ada. Jadi makanya ketika waktu pas bahasa juga ada kan? Banyak. Bahasa banyak. Banyak. Bakso. Banyak. Lama nih mikirnya. Bakso. Jadi pernah waktu itu aku ke tempat namanya Buduk Asu, itu arah ke ngomong kasar. Kasar ya? udah Buduk Asu. Emang artinya apa tuh? Asu kan anjing. Tuh kan ngomong kasar ini. Terus buduk artinya apa? Buduk apa ya? Buduk. Iya, budukan. Buduk enggak denger. Budak itu. Lucu ya? Lucu Pak. Jadi kan dia tuh di tengah-tengah bukit tuh. Jadi pas waktu itu hujan deras banget. Aku cuma berdua sama temanku, kita mendaki ke sana. Pulangnya itu kita sesat. Kita salah jalan istilahnya itu, dan itu aku biasa seharusnya tiba di jalan utama itu jam 3 sore. Aku tuh baru sampai itu jam 7 malam. Dan itu lewat kuburan. Jadi sana tuh katanya banyak mistis gitulah katanya. Dan banyak juga yang masalahnya itu kita itu yang bikin mistis tambah kerasa itu kita baru nemu jalan besar itu ketika udah azan. Jadi udah kita dengar azan itu kita lewatin kuburan, baru kita nemu jalan raya. Kayak waktu itu asal ngambil jalan gitu loh, nggak sadar. Nggak kena sabetan kemudian bangun Mas bangun. Udah nyampe udah gitu. Ngeri juga men. Itu udah ngeri. Aku kan sebenarnya bukan orang yang itu beberapa gitu. Beberapa berdua aja gitu. Gila. Aku memang sering ke situ sih sebelumnya, Cuman baru kali ini nih. Ada pengalaman begitu gitu kan. Tiba-tiba salah jalan ya, nggak tahu salahnya di mana gitu kan asik-asik ngobrol tuh sambil turun daki, asik ngobrol, kita lewatin kebun teh, kok perasaan bukan deh, terus saja udah malam gitu kan, udah nggak kelihatan apa-apa lagi gitu. Untung kan untung daripada nanti tiba-tiba masuk berita kan, untung waktu itu masih nggak apa-apa masuk berita kan keren. Kantor kalau mengangkat kampus misalnya balik tuh kalau masuk koran digunting jadi masukin gue pernah nih gitu kan. Tapi bicara yang kayak mistis-mistis gini Mas, gue tuh kemarin nonton ya di YouTube ada nih namanya cerita tentara yang hilang di Papua, di pedalaman Papua. Jadi yang bersama kayak Mas Maul tadi ceritanya. Kayak misalnya karena dia tuh kan kayak dia tuh emang di training banget buat di hutan. Tapi kebetulan habis kalau nggak salah ya, seingat saya yang saya nonton, dia tuh lagi harus nyebrangin sungai nih. Nah, dia paling pertama karena dia jago renang gitu kan. Terus turunlah anak buahnya nih. Nah, anak buahnya kebetulan ke seret sungai. Nah, kan seret sungai, dia ambil anak buahnya ditarik selamat, dia yang hilang kan. Nah, jadi pas dia hilang itu ini pedalaman banget Mas, hutannya Mas, pedalaman banget kayak nggak ada orang gitu lah. Pokoknya belum ya gitu kan. Orang lain. Karena hawanya juga dingin ya kan di Papua. Di Papua juga kan. Jadi dia lepas semua bajunya yang basah, jadi cuma pakai kaos doang. Ya sepatunya pun tinggal karena basah kan. Jadi dia tetap jalan tuh nyari ini. Karena dia ada operasi apa gitu kalau nggak salah. Nanti boleh nonton deh. Dia operasi apa gitu. Nah lama-kelamaan kayak biasalah nggak ada teman orang ngobrol. Terus kayak di hutan sendiri gila. Bukan hutan sebelah gila ya, kayak udah mulai kayak survive. Udah survive kan kayak udah mulai diganggu-ganggu seperti itu kan. Jadi diganggu-ganggu. Tapi
sepenceritaan dia itu dibantuin sama makhluk-makhluk itu. Dia pulang itu dari makan biji-bijian, terus makan dari minum dari potahan akar gitu diminum kan, terus kayak minum makan buah-buah hutan, terus makan daun. Itu kalau nggak salah ending cerita itu dia ditemuin lagi sama TNI dengan kondisi dada patah, kalau nggak salah ya dadanya patah karena tadi itu dada kalau nggak salah dadanya patah, kakinya itu yang nusuk itu udah bukan ini lagi, udah bukan apa namanya kayak dulu lagi, tapi ranting itu udah masuk kaki dia, kayu-kayu itu udah masuk kaki dia. Hal yang pertama yang gue salut itu adalah hal yang pertama ditanya waktu ditemuin orang setelah kondisi seperti itu, dia tetap nanya yang diselamatin Platon timnya dia selamat apa enggak? Iya. Hebat banget. Iya sih. Itu kalau nggak salah tuh seingat gue tuh gitu cerita ya, boleh nanti tonton tuh. Boleh kita bikin film kayaknya. Mau jadi tentara? Kalau kayak gitu cerita saya skip dah. Gue skip dah. Kayak gitu. Jadi itu tuh ya pengalaman yang paling berkesan banget ya. Berkesan. Paling jauh. Ngomong kasar itu kan kayak ngomong kayak itu kan pengalaman yang banget nih. Kalau pengalaman yang seneng banget, kayak ngeliat kayak wah ini nih gitu. Kalau seneng banget itu kayaknya ke Bromo deh. Karena nggak tahu kalau Bromo itu aku udah 8 kali sering kesana gitu. Iya dekat kan dekat Bromo ya. Kenapa tidak sering? Ya, berapa kali? Tapi yang aku suka banget dari Bromo itu setiap kita datang itu pasti ngasih suasana yang berbeda. Contoh, misalnya kalau Mas datang ke pas musim kemarau nih, kan di situ kan pada kuning semua tuh. Jualan es gitu. Pas datang musim hujan, musim hujan nanti itu hijau. Ada jualan bakso. Bakso ya tiap hari dari Malang tuh. Terus kalau misalnya udah mau akhir musim hujan, terus di sana putih semua, ilalang pada tumbuh-tumbuh. Salju turun tuh. Bukan cowok. Ilalang. Ngomong-ngomong salju kayaknya udah pernah turun juga kayak di Bromo ya. Awas Mas ya. Akhirnya. Udah mulai nggak jelas. Saya aku pernah ngeliat Bromo tuh banjir, Bromo tuh dipenuhi ada es itu, pernah lihat dia juga penuh ilalang itu. Itu kalau kita datang ketika pengakhir dari musim hujan itu bagus banget sih, kayak penuh sama ilalang gitu, jadi putih semua. Itu bulan apa? Kayaknya bulan-bulan sekarang ya. Sampai musim hujan sih. Berarti itu pengalaman yang terseru gitu ya. Menurutku itu sih pengalaman favorit tuh ya. Sejauh bolak balik ke Bromo. Ya nggak apa-apa, harus sukanya gunung. Iya dekat soalnya. Ngomong 3 jam doang Mas naik motor. Iya sih. Ngomong-ngomong gunung nih ya. Jadi gue tuh pernah dulu waktu gue semester 2 kuliah diajak naik gunung sama teman-teman. Karena gue belum pernah naik gunung. Gunung mana tuh? Diajak Rinjani kalau nggak salah. Rinjani kan di Lombok. Karena gue nggak pernah, gue nelpon bokap lu kan. Halo, diajak nongkrong, nanjak gunung ini nih. Oh boleh aja lu tanya nyokap lu gitu. Telepon nyokap nih. Gak nelpon sih, gue chat. Bu, aku diajak temen naik gunung di Rinjani. Nyokap lu ngomong gini. Udah lah Mas, kamu juga gak pernah naik gunung. Ngapain sih naik gunung? Mending kamu pesantren kilat aja sana di Malang. Cari ilmu ya. Setelah itu chatnya gue balas, gue read doang. Sampai pulang. Tapi jadi naik gunungnya? Nggak jadi. Beneran? Nggak jadinya beneran karena kan iya sih. Nyokap udah nggak ngasih restu kan. Iya daripada di jalan juga ada apa-apa. Iya kan ketimbang maksa juga, ya udah kayak next aja deh gitu. Makanya mumpung umur gue masih 20-an ini kayak emang bakat list gue emang harus naik gunung sih, cuman emang belum temu kapan gitu. Semoga next lah gitu. Mana tahu sama Mas Maul gitu. Ke Bromo lagi, ke Bromo lagi sambil ini. Dia kan mau cuti. Kemana lagi? Enggak, malesan. Enggak penting. Nanti mana tahu ya kan. Oke. Saya ngomongin gunung Mas, kalau misalnya kita masih baru banget nih nggak pernah ke gunung, mungkin aku bisa saranin ke Batur sih, karena Mas di Bali juga kan. Coba aja ke Batur, saya kita nggak harus ngecamp gitu kan. Enggak. Mungkin juga jalurnya nggak terlalu tajam juga ya. Kalau Batur. Enggak sih. Enggak juga sih. Friendly. Dia lebih ke berbatu gitu. Maksudnya dia agak miring gitu sih. Cuman maksudnya kalau misalnya pengen nyoba gitu kan, kalau belum pernah mungkin bisa start gitu.
Masukin list. At least lebih seru lah ya ketimbang saya mau naik Gunung Rinjani, telepon nyokap dia bilang jangan mas, udahlah kamu pesantren Kilat aja gitu. Tahu anaknya kurang ajar di Jakarta disuruh pesantren gitu kan. Udah paling bener masuk pesantren nih. Paling bener pesantren gitu kan. Lu pesantren Kilat aja udah gitu. Ya udahlah ya. Tapi jadi masuk pesantren. Enggak juga. Kan enggak jadi ke sana, enggak jadi pesantren juga dong harusnya. Berarti belum kesampaian ya. Dua-duanya belum berarti. Nanti next lah ya. Berarti Aduh, nggak kita tahu dah. Gunung Batur sini. Enggak tahu dah, next dah. Mungkin kedepannya akan masuk pesantren ya. Enggak tahu dah. Jangan mas sudah tua mas, udah bolot begini mas saya masuk pesantren lagi. Iya. Oke deh. Oke. Jadi selama Mas mau jalan-jalan nih, bisa dibilang keliling Indonesia lah kita ngomong lah. Orang lahirnya di Enggak juga. lahirnya di Natuna ya kan, ya. Kepri lahirnya Kepri, kuliah di Jawa, sampai orang main ke Kalimantan, itu kan hitungannya kayak major cities Indonesia kan udah pernah semua nih ya gitu. Maksudnya Pulau paling gede. ya Pulau gede, pulau pulau gede gede. gitu. Jadi bisa kita kasih ini nggak rekomendasi kita harus kemana nih gitu. Ke mana? Minum ya. Kenapa nanya balik? Saya minum deh kayaknya. Kenapa nanya balik? Maksudnya gini nih. Ini dulu. Rekomendasi. Kalau misalnya kita pengen kemana itu tergantung diri kita sendiri. Kita nih orangnya kayak gimana sih pengennya? Apakah senengnya orang seneng belanja atau seneng ke alam atau seneng ke budaya-budaya? Kan beda-beda nih. Kalau senang tidur gimana nih? Kalau seneng tidur di kos. Salah. Kalau senang tidur di base hostel. Hostel ku ID kalau senang tidur, ngiklan. Bener-bener. Masa lupa sama kompeni perkenalan sendiri, pecat sih itu. Akhirnya, itu langsung Ngaji sih ini sekali. Gak dapat Oke, makan kalau siang sekali sekali. di base hostel. Ah. Kita juga ada di beberapa kota mas, di Lombok ada, di Jogja ada, Jakarta Tuh. ada, Bandung ada. Lengkap. Bahkan tuh sampai ke Bintan dan Aceh mas. Lengkap tuh. Mana tahu yang mau wisata halal Aceh? Silakan. Langsung. Bisa. Langsung bisa. Boleh lanjut Mas obrolannya? Lanjut. Iya, ada sih, ada Kalau sih. misalnya Suggestion. kalau aku kan lebih suka ke alam-alam, ke tempat-tempat yang memang bukan yang rame-rame gitulah. Ya aku sih paling apa ya? Paling apa ya hahaha gitu kan. Paling apa ya hahaha gitu. Tadi kan mau ngomongin tentang Bromo. Apakah Bromo menjadi tempat yang bawa Iya menurutku. destinasi Ya pasti banget. sih. Destinasi Menurutku yang paling Selain Bromo itu Bromo kan deh. pertama itu Bromo itu tourist friendly pertama itu. Tapi biarpun dia tourist friendly, tapi dia bukan berarti tempat yang penuh banget sama turis enggak. Jadi biarpun di sana penuh, dia tuh masih banyak spot-spot nih. Bisa kita di sana udah penuh nih, kita bisa ke tempat lain. Kadang-kadang kan di Bromo itu kan, oh ini jalur yang aman, yang memang turis diarahkan ke sana. Biasanya kan turis itu harus nyewa jeep. Iya. Nah harus diwajibkan, jadi diarahkan ke sana semua. Oh kita yang bawa motor, kita bisa lewat sini nih. Kita bisa Ada kampung kan di bawahnya itu pernah nggak? ada. Pernah ke sana? Ada Desa Tengger itu pernah. Tengger, Jadi ya. ke Bromo itu ada beberapa jalur. Aku pernah lewat di Malang juga. Aku pernah lewat Probolinggo juga. Ada 3 jalur nggak salah, Malang, Ya, sama Probolinggo, 29. sama Bukan. Pasuruan. Oh iya Pasuruan. Ada 3. Benar-benar. Oke. Nah di Bromo Tengger itu ada apa? Ada alam. Ada. Enggak salah sih. Ya emang sih. Enggak salah memang. Enggak salah. Ya, itu tadi kan balik lagi orang sukanya kayak gimana sih? Kalau aku kan sukanya alam yang kira-kira kelihatan tuh masih alami, masih seger dilihat, masih sejuk. Nah, Oke. Bromo menurut aku rekomendasi karena dia gampang sih buat Pokoknya kesana Bromo juga. paling direkomend ya. Oke. Romen ya. Setelah itu apa lagi nih? Kalau wisata mungkin wisata bahari kayak di laut mungkin. Boleh nih. Bisa ke Natuna. Oh Natuna, promosi sendiri ya. Promosi sendiri. Ini gue tahu jawabannya kalau nggak promosi sendiri apa? Males. Males mikir masih. Males Masih mikir. Natuna. Tapi emang bener lah. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Soalnya Natuna itu kan Ceritain dong, karena ceritain kita kan di tengah-tengah laut tuh, jadi masih alami banget lah. Soalnya aku belum pernah nih ya ketemu tempat yang dimanapun aku berada sekarang gitu yang sebagus Natuna. Soalnya lautnya itu masih jernih banget di sana. Ada hiu nggak, Mas? Masih alami banget. Ada. Oh keren. Ada hiu ada. Saya bercanda. Aku nggak ada beneran. Dia waktu kecil tuh aku sering mancing hiu juga mas. Wih, Jadi sampai akhirnya kan kalau di sana. Bu Susi tangkep bu. Jadi sampai akhirnya itu di sana ada organisasi yang akhirnya itu mengenalkan kita pada lingkungan laut bagaimana menjaga terumbu karang, hiu nggak boleh tangkap, paus nggak boleh tangkap. Barulah kita mulai kayak sadar terhadap lingkungan gitu sih. Kan dulu kan masih kayak desa-desa banget gitu, kita nggak tahu hal kayak gitu. Bisa ada penyu tangkep gitu, telurnya makan, sekarang nggak lagi.
Penjunya dimakan langsung Pernah penuhnya. ya? Pernah. Aku dulu pernah. Wow. Dulu Tapi kan di Bali dulu juga gua- boleh mas makan penyu. Oh. Dulu itu boleh. Kalau nggak salah tuh saya masih kecil tuh saya pernah makan sate penyu kalau nggak salah. Oh. Dulu itu masih boleh. Sekarang udah enggak. Sekarang Bener nggak? Bener kan? Bener kan? Bener, Patrick. Setelah itu apa lagi mas? Kalau Mas Tian sama Bima ada ini nggak tempat destinasi favorit nggak? Yang Indonesia aja. Yang Indonesia. Kalau di Indonesia Sumba sih parah. Sumba. Harus ke kalian Sumba kudu fardu ain. Ya. Kalau Sumba itu apa yang ininya Mas? Apakah lebih ke alam, ke budaya? Gue suka alamnya sih. Alamnya. Cuma musuh utama gue adalah agas, nyamuk agas. Ada. Oh. Kades ya Kalau gitu. misalnya lo digigit aja sekali, udah dia menjalan kemana-mana. Dan bisa kayak Malaria ya? seminggu gitu ya biasanya. Iya, Oh. nggak malaria. Pokoknya lo udah kegigit, udah ngejalan. Jalan dia. Ah. Aku pernah juga tuh Mas. Kena. Jadi merah Iya. gitu kan. Ah. Jadi kayak agak Jadi tiap kali ke Sumba, ya udah problemnya itu aja. Lo mau ke alam, mau ke pantai, pasti aja. Karena mungkin ya mungkin orang-orang sana kulitnya tebel-tebel banget gitu. Dan Ampuh kayaknya. dan disuggest kalau orang sana tuh malam pakai minyak kelapa yang dibakar. Iya. Jadi makanya kulitnya coklat-coklat gitu. Sama matang gitu. Tapi anyway, ngomong-ngomong tentang alam di Sumba, wow, it's amazing. Kalau ngelihat air terjun, ngelihat pantainya, kebanyakan sih pantai ya yang gue pernah visit. Man, it's still like Nggak ada lawan ya. nggak ada lawan. Tapi belum kena tuna. Oh, belum dilawan sama. Jangan berantem, ini kan kesukaan Mas Tian, jangan dilawan. Oh iya. Versi dia, versi kamu lain lagi. Tapi yang gue amazed tuh kayak mimpi gitu loh. Satu kali ke Sumba, melihat kuda di tengah-tengah Unicorn. river gitu. Oh. Pegasus coy. Di tengah-tengah Ada Sumba. sayapnya gitu ya. Ini kor. Zaman sekarang di mana lagi ketemu kayak Oh, kuda liar ya? Oh, kuda liar. Kuda liar. Kuda liar. Ada. Iya, kuda liar. Ada dong. bukan unicorn makanya. Tapi zebra. Konten aja konten biar lucu dikit. Halo nih, mana nih? Kalau aku Jawa Timur sih ya paling best Iya kan rumah lo Jawa Timur, Iya. Pak, di Blitar. Ya, Tahu. orang Jawa Timur ya paling cocok Banyuwangi. Karena kenapa? Oh iya, ada Banyuwangi? ini ya. Ada Ijen, ada Ijen. Menjangan. Menjangan. Jadi itu lengkap deh. Jadi kalau misalnya pulau Menjangan itu ya. ya, Oh, Menjangan tuh pulau. Menjangan tuh pulau punya Bali sih. Cuma kita bisa masuk dari Banyuwangi. Itu paling best. Kesana nggak boleh soalnya. Kok bisa? Jangan. Oh, Menjangan. Lucu? Lucu lah dikit. Kalau arah ke timur itu NTT, ke Labuan Bajo sih. Labuan Bajo. Heeh. Itu. Oh gitu. Udah itu aja sih. gitu. Kalau rekomen dari Jujur kalau gue nggak bukan Gunung nggak Gede kayaknya. nggak tahu ini sih, bukan nggak tahu tempat sih. Gue juga main cuman Indonesia cuman Jawa Bali doang. Kalau dibilang suka alam juga, ya. Kalau disuka yang tentang rame-rame juga, Lo kan masih iya. muda. Iya, Jadi cuma masih gimana gitu apa ya? exploration. Iya, Kan eksplorasi itu kalau gue bukan menikmati tempatnya ya, tapi gimana cara kita ke tempat itu biasanya. Oh. Gue lebih suka jalan-jalan sama teman-teman bawa mobil nih dari Jakarta Bali gitu. Yang gue nikmatin itu bukan tempatnya, tapi proses gue naik mobil sama teman-teman ya. itu yang seru, gue suka. Mungkin Gitu. kayak study tour zaman SMP SMA. Ya, itu yang gue suka karena Pasti seru sama banget. teman-teman. Iya, sama teman-teman. Karena kan berempat, berlima. kita gitu. pernah ngomong mas teman-teman, kita bisa ke tempat itu lagi kapanpun, tapi kan kita tidak bawa feels-nya sama teman-teman Iya, benar. seperti itu. Oh iya benar. Nah, We can balik back lagi. every time gitu Iya, kan. iya. Mahal ya. But Omongannya. we not If only we can iya kan, turn back the time gitu kan. Time. Iya kan? Kan nggak bisa ya, maksudnya ke tempat itu kapan aja bisa, cuman Benar. feelsnya nggak mungkin Feelsnya sama nggak seperti bakal. itu. Jadi gue tuh lebih suka ke tempat itu dengan membawa memori, bukan memori, kayak proses ke tempat itu seperti itu. Oke. Karena kan kita nggak tahu, kita kan nggak tahu umur segitu panjang, kita tapi teman kita umur lama kita nggak tahu seperti itu Benar kan. sih. Jadi kayak Benar. momennya itu kayak nggak ini. Tapi ngomong-ngomong soal traveling sama teman-teman nih, kalau aku pribadi emang suka banget sih traveling sama teman-teman juga. Tapi justru itu jadi pilihan terakhir aku sih.
Kalau misalnya kalau kita teman-teman itu capeknya itu adalah capek ngatur jadwal, capek itu nggak sih? Kalau Mas ngerasain itu nggak sih sebenarnya kalau harus traveling sama? Iyalah. Teman-teman saya banyak yang nggak jadi jangan cuma gara-gara satu orang gitu kan. Kita rencana ke Bali ya, gitu ya. Naik Ya ini, sih itu naik nggak ini, jadi gitu. gitu kan. Tapi Mas sendiri tipe kalau orangnya kalau misalnya teman-teman nggak jadi, Mas lanjut atau nunggu teman-teman jadi? Enggak sih, kebanyakan. Enggak Enggak jadi berangkat, enggak jadi berangkat. Karena apa? Bukannya malas ya? Ya. Bukannya kayak ngomong kayak me time itu enggak, cuman kayak Ical ada me time-nya ternyata. ngapain tuh loh? Me time maksudnya. Bukan masalah me time, bukan me time gitu. Ini semua me gitu kan gitu. Bukan masalah ininya, bukan masalah kayak enggak ada teman atau gimana, cuman kayak malas aja gitu ngapain lo sendiri gitu kan. Atau cuman berdua ngapain nih? Ngapain gitu kan? Mending rame-rame gitu kalau bagi gue gitu kan. Emang nggak suka berduaan? Tergantung orangnya sih. Tentu Iya. ya. Pilih-pilih ya. Iya tergantung sih. Oke. Terus. Itu aja sih paling nggak apa namanya, bisa dibilang lebih suka proses ke tempatnya ketimbang tempatnya seperti itu. Cuman nggak nutup ini juga suka tempatnya seperti itu. Terus proses yang mana nih yang paling berkesan? Dari mana ke mana nih? Kalau Mungkin misalnya cerita sedikit. kita temen kita nyetir nih, terus gue di sebelahnya temen gue bakal tidur, udah gue fotoin. Nah mampus konten gue nih gitu. Itu yang seru. Terus Candid kayak, Kalau gue Iya. paling suka zoom bibirnya. ayo bagi Hati-hati. Hati-hati loh. hati-hati nggak ketiduran di kantor ya, bah. Hati-hati. Kalau Paling kocak banget sih. setelah itu ya selain kayak foto-foto itu ya juga pas ngobrol lagi di jalan tuh ada aja yang diobrolin itu yang kayak seru kayak Ya, terus tiba-tiba ya, ban pecah seperti itu kan. Bener-bener. Apalagi kalau Lagi rusak. jalan bareng teman cowok semua, itu bakal seru. Iya seru. Seru banget kalau cowok sama Masa cowok itu. cewek Iya. cewek Apalagi saja di bawah. kalau cewek pasti request lagunya yang galau-galau. Aduh. Lagunya Korea-Korea ya gitu. Pasti itu. Tidak mau kuping saya berdarah. Awas kalau nanti diserang warga K-pop. Sudah biasa saya diserang orang K-pop. Iya. Mau berangkat sendiri kadang males gitu kan. Terus kadang Tapi aku suka sih berangkat. Iya, aku juga. males kan. Males. Enggak diajak nih, enggak diajak. Karena kita udah ngobrol agak lama seperti ini kan. Lama banget sih. Lama banget kayaknya ya. Lama banget Sekarang kita katanya. ini nih ada game kecil nih namanya pilih satu nih. Pilih satu. Pilih satu. Buat cuma Buat buat siapa? ini, buat Buat mau. Oh, buat aku doang. Iya. lu nih. Jangan cepet-cepet. Jangan cepet. Kalau bisa jawabnya paling cepet. Apa yang ada di pikirannya Oke, pertama itu langsung nih. ya. Malang Bali. Malang, Pesawat bis. bis, Staycation atau vacation? vacation, Oke. Koper atau backpack? backpack, Oke. Ya kali koper orang mah juga Gila. naik bis. Hilang HP atau duit? hilang HP, kok hilang? Kan pertanyaan jawab doang, bukan nanya balik. Hilang duit, Hilang duit. Ya, hilang duit. Oke. Gunung atau pantai? gunung, Oke. Di foto atau ngefoto? ngefoto, Ngefoto. Foto atau video? video, YouTube atau Instagram? Instagram, Main bareng atau solo? solo, Oke, solo. Solo, berarti dapat kesimpulan ya. apa? Oh, Pembicara kita hari ini tuh seorang solo traveling. Solo Tapi traveling. kalau temennya asik juga jalan ya kan. Ya. Aku easy going tuh mas, sendiri jalan, berdua jalan, bertiga jalan, berempat jalan, 5 jalan, 6 pun jalan, Kalau 7 jalan. gerah jalan. Urahan. Kalau 11 nanti kita bikin klub, jadi ke sebelah. bikin klub sepak bola. Kalau aja lah gue nggak ikut. Ya, Oke. kayaknya itu dulu. Kayaknya sekian ya. Sekian dari episode Pembicaraan kita. pertama. Bisu. Bisu, bicara seru. Basostels.co.id